Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memukul mulut Wu Hong dengan pukulan, dan berkata sambil menyeringai, "Jangan khawatir, kamu pasti akan kecewa, selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang mau bunuh aku. Dan untukmu, aku akan menelanjangimu nanti, dan kemudian menggantung mayatmu di puncak gunung, sehingga semua orang bisa melihat kematianmu yang tragis," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Wu Hong menjadi cemas. Dia menyipitkan matanya dan mengutuk samar-samar, kamu iblis," ucap dari Wu Hong. "Bagaimanapun kamu memanggilku iblis, aku tidak peduli, pergi ke neraka," ucap dari Tan Yun dan langsung menghancurkan tenggorokan Wu Hong. Tan Yun melakukan apa yang dia katakan, merobek jubah Wu Hong, dan menggantung mayat di pohon kuno yang menjulang tinggi di puncak dengan tali, lalu setelah itu, segera, Tan Yun pergi. 1 jam kemudian, matahari terbenam akan datang. "Jangan bunuh aku, tolong Tan Yun, aku tidak akan pernah membalas dendam karena membunuh cucuku Murong Kun kepadamu." Di dalam gua, jeritan lelaki tua itu dengan cepat menghilang. Tan Yun, yang mengenakan kura-kura pernapasan kasa, melangkah keluar dari gua. Yang tersisa hanyalah mayat tragis di dalam gua. Pemilik mayat adalah orang yang pernah tetua kedua dari divisi jiwa binatang yaitu, Murong Hong. Pada awalnya, Tan Yun lulus seleksi di kota meteorit dan berhasil bergabung dengan sekte Huangfu. Dalam perjalanan kembali ke sekte bersama Mu Mengyi, Murong Kun, cucu Murong Hong, yang menghentikan Tan Yun dan Mu Mengyi yang sedang mengemudi Ling He, dan ingin mencemarkan Mu Mengyi, dan pada saat yang sama ingin membunuh Tan Yun. Kemudian, di pintu luar, Tan Yun membunuh Murong Kun. Ketika Tan Yun memasuki pintu dalam, dia berulang kali dicegat oleh kakeknya Murong Hong. Sekarang Tan Yun membunuh Wu Hong dan Murong Hong, tapi pembunuhan itu belum berhenti. Orang terakhir yang ingin Tan Yun bunuh tidak lain adalah kepala sementara dari divisi jiwa suci sekte dalam, yaitu Ling Hu Changhe, kepada divisi jiwa suci. Cicit Ling Hu Changhe, Ling Hu Changkong, menyerang Tan Yun berkali-kali di pintu dalam, tetapi malah dibunuh oleh Tan Yun. Kemudian, setelah Tan Yun memasuki pintu dalam, Ling Hu Changhe mengirim orang untuk membunuh Tan Yun beberapa kali. Di masa lalu, Tan Yun tidak mampu membunuh Ling Hu Changhe, tetapi hari ini berbeda, dia memiliki kera iblis pembantai surga, dan balas dendam itu mudah. Seorang pria sejati yang memiliki dendam akan membalasnya. 6 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Jeritan yang membuat merinding datang dari dalam rumah gua Ling Hu Changhe. Setelah beberapa saat, jeritan itu kembali hening. Menghadapi matahari terbenam, Tan Yun melangkah keluar dari gua, dengan sedikit kelegaan di matanya. 3 hari kemudian, para tetua dan murid dari 9 sekte dalam mengetahui kematian tragis Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong. Pintu bagian dalam mendidih. Tidak mudah untuk mengetahui identitas ketiganya. Wu Hong pernah menjadi kepala divisi jiwa binatang sekte dalam. Ling Hu Changhe adalah kepala divisi jiwa suci saat ini. Murong Hong dulunya adalah tetua kedua dari divisi jiwa binatang. Namun, dia ditemukan meninggal secara tragis di atas puncak pohon di puncak gunung, dia ditemukan meninggal secara tragis di dalam gua. Kematian ketiganya sangat penting. Para tetua dari divisi jiwa suci dan tetua divisi jiwa binatang pintu dalam, segera pergi ke Xianmen dan memberi tahu para tetua kepala divisi jiwa suci dan jiwa binatang tentang kematian ketiga orang itu. Hanya dalam beberapa hari, 2 tetua dari divisi 5 jiwa Xianmen meninggal secara tragis, 3 pemimpin tingkat tinggi pintu dalam meninggal secara tragis. Insiden ini mengejutkan Xianmen dan pintu dalam. Itu bahkan membuat Tantai Xuanzong khawatir, yang sedang membangun kota hukuman surgawi dengan ribuan penguasa. Setelah Tantai Xuanzong mengetahuinya, dia sangat marah dan secara pribadi mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, dan dia terikat untuk membawa si pembunuh ke pengadilan. Ketika pintu dalam dan Xianmen menjadi sensasional,
Tan Yun telah kembali ke Xianmen dan Mai sebagai guru Sen Subing, dan kembali ke Xianmen tanpa mengeluarkan suara. Dia datang ke kantor pusat Huangfu di kota Xianmenfang, mencari Tan Taizongde, dan bertanya keberadaan api. Pada saat yang sama, di alam rahasia dan Mai, lembah abadi nomor 8 dari lembah abadi Merit. Mu Mengyi dan Sue Zian tampak cemas, menantikan langit, mengharapkan Tan Yun kembali dengan selamat. Ketika mereka mendengar bahwa kepala 5 jiwa terbunuh di 5 jiwa Xianmen, kedua wanita itu mencurigai pasti itu dilakukan Tan Yun, tetapi mereka tidak yakin. Tetapi ketika kedua gadis itu mengetahui bahwa Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong meninggal di pintu dalam, kedua gadis itu sangat yakin bahwa Tan Yun yang melakukannya. Karena mereka tahu bahwa mereka berempat adalah orang yang akan dibunuh oleh Tan Yun. Kota Xianmenfang, dibangun di tengah area Xianmen dengan radius 800.000 mil, terletak di lembah peri, dikelilingi oleh puncak di 3 sisi, 3 kali lebih besar dari kota Neimenfang. Di kota Xianmenfang, ada 2 rumah lelang besar, yaitu kantor pusat Huangfu dan kantor pusat lelang pertemuan Zubao. Hampir murid Xianmen masih tidak tahu siapa pendiri markas besar lelang Zubao Hui, tetapi Tan Yun mengetahui dari mulut Tan Taizongde ketika dia berada di pintu bagian dalam, bahwa itu dibuat oleh kultivator lama Zongmen. Adapun kantor pusat Huangfu, dikelola langsung oleh Master Sekte, dan tidak ada yang mengetahuinya. Kantor pusat Huangfu memiliki 18 lantai yang dibangun, mencapai ketinggian ribuan kaki, yang sangat luar biasa. Pada saat ini, dalam akordeon di lantai 18, Tan Yun yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, sedang berbicara dengan Tan Taizongde sambil minum teh roh. Senior, kamu benar-benar sibuk, ini sudah menjadi 4 tahun dalam beberapa bulan sejak terakhir kali kita berpisah, ucap dari Tan Taizongde menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar itu, Tan Yun hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, omong-omong, De Lao, apakah Anda sudah mengkap api suci Nirvana?" ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengingatnya lebih dari 3 tahun yang lalu, Taizongde berkata bahwa orang-orang dari kantor pusat mereka menemukan api Sub-Zun Order tingkat tinggi di alam rahasia, yang bernama api suci Nirvana. Tetapi karena api jenis ini memiliki kebijaksanaan, maka tidak mudah untuk menangkapnya. Tan Taizongde berkata sambil tersenyum, saya menangkapnya 3 tahun lalu, dan sekarang api berada di tempat Sen Subing Senior, Anda bisa pergi dan mendapatkannya dari murid Anda, ucap dari Tan Taizongde. Yah, itu sangat bagus, ucap dari Tan Yun sangat gembira di dalam hatinya, karena api es Hongmeng jika telah menelan api suci Nirvana, itu bisa maju. Pada saat ini, Tan Taizongde menatap Tan Yun dengan ekspresi ragu-ragu untuk berbicara. Tan Yun menyadari sesuatu, hehe tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang tua ini mengatakan di awal bahwa ketika aku mendapatkan api suci Nirvana, aku pasti akan memberimu resep pil. Meskipun itu hanya kesepakatan lisan, orang tua ini akan tetap mengikutinya dan tidak akan mengingkarinya. Nanti, lelaki tua ini akan memberitahumu sesuatu, lelaki tua itu akan menyajikan resep pil, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, pipi keriput Tan Taizongde bermekaran seperti krisan, dan dia segera tersenyum, senior, tolong beritahu aku, ucap dari Tan Taizongde. Orang tua ini memiliki keturunan, dan dia memiliki jiwa janin binatang dan jiwa janin mati, tetapi sekarang ini hanya pemurnian jiwa tingkat pertama, dan membutuhkan beberapa jiwa binatang dengan atribut kematian. De Lao, kamu juga tahu bahwa atribut kematian monster-monster itu langka, aku ingin tahu apakah perusahaanmu memiliki tenaga ekstra, sambil membantu lelaki tua ini terus menemukan api, apakah kamu juga membantu memburu beberapa monster tipe kematian, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata bahwa keturunannya secara alami adalah Mu Mengyi. Tan Taizongde langsung setuju, jika itu orang lain, junior benar-benar tidak dapat membantu, tetapi karena senior yang telah berbicara, junior secara alami akan mencoba yang terbaik, ucap dari Tan Taizongde. Setelah mengatakan ini, Tan Taizongde bercanda, senior. Anda juga tahu, jiwa binatang buas dari monster di bawah peringkat kelima belum terbentuk,
tetapi tidak aktif dalam pil ajaib monster itu. Hanya setelah monster periode kesusahan tingkat keempat memasuki peringkat kelima, jiwa binatang itu akan melepaskan diri dari pil ajaib dan membentuk tubuh independen dalam pikiran monster atau tubuh jiwa. Jika Anda meminta junior untuk menemukan Anda beberapa jiwa binatang dari monster tahap kesusahan tingkat ketiga, orang-orang di bawah tangan junior masih bisa melakukannya, tapi monster tingkat keempat setara dengan alam jiwa pembudidaya kita yang kuat, para junior, tidak bisa memburu mereka, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, orang tua ini mengerti. Mari kita lakukan yang terbaik untuk memburu yang monster tingkat keempat, tentu saja, monster tingkat ketiga juga, ucap dari Tan Yun. Oke, yang lebih muda akan melakukan yang terbaik, dan aku akan mengirim orang untuk berburu dan membunuh monster dengan atribut kematian, ucap dari Tantai Zongde. Setelah Tantai Zongde selesai berbicara, dia menghela nafas. Senior, sejujurnya, junior di sini dapat memberi Anda peringkat api tipe S dan api, yang tertinggi hanya bisa menjadi api sub peringkat terbaik. Karena api peringkat tinggi adalah sangat langka. Dia juga memiliki kecerdasan dan kekuatan yang kuat, bahkan orang yang kuat di alam roh mungkin tidak dapat menangkapnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun mengangguk, baiklah, orang tua ini mengerti, jadi ayo pergi, Anda dapat membantu orang tua ini untuk menemukan api. Setelah itu, Anda memberitahu orang-orang Anda untuk tidak bertindak gegabah. Lalu, Anda mengirim orang ke lembah peri murid saya Subing, dan biarkan murid saya memasang bendera di istana perinya, sama seperti ketika Anda berada di pintu bagian dalam, dan jika orang tua ini melihatnya, saya akan segera mendatangi Anda, dan kemudian lelaki tua ini akan menangkap api sendiri. Tentu saja, setelah lelaki tua ini menangkapnya, api itu akan dihitung sebagai disediakan oleh bank Anda, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, Tantai Zongde langsung setuju. Setelah keduanya membuat keputusan, Tan Yun bertanya, Penatua pertama kali, lelaki tua ini memberimu formula Seng dan tingkat rendah, dan yang kedua adalah kelas menengah. Karena kamu benar-benar memperlakukan lelaki tua ini dengan baik, bagaimana dengan orang tua yang memberimu nilai terbaik kali ini, ucap dari Tan Yun. Tantai Zongde terkejut pada awalnya, matanya menunjukkan warna yang berapi-api, dan kemudian matanya redup, senior, nilai tertinggi dikecualikan, dan nilai tertinggi lebih baik, ucap dari Tantai Zongde. Mendengar ini Tan Yun bingung, dan berkata, Delao, kamu harus memikirkannya, jelas, meskipun ada perbedaan antara kelas atas dan kelas atas, efeknya adalah dunia yang berbeda, ucap dari Tan Yun. Aduh, Tantai Zongde bergetar kepalanya, senior tidak tahu, Huang Fu Sengzong kami belum memiliki alkemis suci tingkat suci, Anda memberikan resep pil kepada junior, dan tidak ada yang bisa membuatnya, ucap dari Tantai Zongde. Setelah berbicara, tiba-tiba tubuh tua Tantai Zongde bergetar, dia berdiri tiba-tiba, menatap Tan Yun, dan berkata dengan gemetar, leluhur senior, apakah Anda seorang suci, pangkat Sein Alkemis? Ya, karena Anda memiliki resep pil, itu sudah pastikan, ucap dari Tantai Zongde. Tan Yun tidak mengakui atau menyangkal itu, tetapi hanya melambai pada Tantai Zongde, memberi isyarat padanya untuk duduk dan mengambil sepotong slip giok kosong dari cincin penyimpanannya, dan dengan ramuan suci penyelamat hidup kelas atas, tertulis di slip giok dengan pengetahuan spiritual, dan diserahkan kepada Tantai Zongde. Setelah Tantai Zongde mengambil slip giok dengan kedua tangan, dia menyimpannya tanpa melihatnya, dan bertanya dengan enggan, senior, kami juga teman lama. Bisakah Anda memberitahu junior tentang keterampilan alkimia Anda, ucap dari Tantai Zongde. Tan Yun dengan nada sombong berkata, kamu mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang alkemis suci, begitulah adanya, ucap dari Tan Yun. Tantai Zongde menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menari, senior, junior ini memiliki permintaan yang kejam, bisakah kamu memperbaiki pil mempertahankan ramuan suci, akankah senior setuju dengan permintaan junior? Sejujurnya, orang tua dari keluarga junior belum hidup lama, dan saya meminta senior untuk membantu junior, ucap dari Tantai Xuanzong.
Tantai Zongde bangkit dan tiba-tiba berlutut depan Tan Yun. Tan Yun segera membantu Tantai Zongde, "Penatua de sama sekali tidak mungkin, bangunlah. Katakan dulu, berapa lama orang tuamu harus hidup?" ucap dari Tan Yun. Tantai Zongde berkata, "Mereka berumur 250 tahun, jika dia masih tidak dapat menembus alam dan menghancurkan belenggu, dia akan mati," ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berpikir sejenak, lalu berkata, "Butuh setidaknya 500 tahun untuk memperbaiki pil ini. Bahkan jika itu disempurnakan di menara suci ruang waktu biji sesawi terbaik, itu akan memakan waktu beberapa dekade. Orang tua ini benar-benar tidak punya waktu untuk memperbaikinya untukmu sekarang, tetapi orang tua ini berjanji untuk memperbaikinya untukmu sebelum orang tuamu turun, bagaimana?" ucap dari Tan Yun. "Benarakah?" ucap dari Tantai Zongde sangat bersemangat sehingga dia mengangguk setuju berulang. Kemudian, setelah keduanya berbicara sebentar, Tantai Zongde menyaksikan Tan Yun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan kota Xianmenfang, butuh 2 hari untuk kembali ke alam rahasia Danmai, dan langsung pergi ke Merit Immortal Valley Sensubing. Pada saat ini, di lembah peri Sensubing, Tan Yun mencium aroma bunga yang menyegarkan sepanjang jalan, dan setelah Tan Yun datang ke kedalaman lembah abadi, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan tubuhnya berkedip ke arah langit lembah abadi. Setiap kali bayangan itu berkedip, ia naik ribuan kaki ke langit. Setelah 10 kali, Tan Yun menyapu keluar Hall of Merit seperti burung layang-layang, dan melangkah ke aula selangkah demi selangkah di tangga yang dibuat dengan indah, dan Tan Yun pun berkata, "Guru, di sini untuk datang melihat muridku," ucap dari Tan Yun. Saat ini tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, Sensubing tidak ada di sana. "Kemana orang-orang pergi?" ucap dari Tan Yun tersenyum dan duduk di aula, menunggu Sensubing kembali. Matahari terbenam dan malam tiba. Wosh! Di langit, Sensubing, yang mengenakan gaun emas panjang, terbang di aula peri. Dan dia berjalan ke aula peri dengan ekspresi serius dan wajah marah, sehingga dia tidak melihat Tan Yun di kursi giok yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura. "Tuer, siapa yang membuatmu marah lagi?" ucap dari Tan Yun. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Sensubing. Tubuh indah Sensubing gemetar, kepalanya menoleh ke samping, dan dia menatap Tan Yun, yang berdiri di kursi giok di sisi kiri aula, dan segera, kegembiraan di wajah segera menghilangkan kemarahan yang bermartabat. "Guru," Sensubing menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia jatuh ke pelukan Tan Yun, memegang erat Tan Yun dan tidak melepaskannya. Aroma sutra hijau dan aroma samar keperawanan yang memancar dari tubuhnya terjalin dan menyatu, menyelinap ke hidung Tan Yun. Tan Yun sedikit terkejut, dan merasakan sedikit sentuhan di bahunya, tapi air mata keluhan Sensubinglah yang jatuh di bahu kanan Tan Yun. "Guru, Su Bing sangat membencimu, sudah lama sekali kamu tidak datang menemui Su Bing. Apakah kamu melupakan Su Bing?" ucap dari Sensubing masih memeluk Tan Yun. Matanya yang indah dipenuhi air mata, dan nada suaranya kesal. "Murid yang baik, bagaimana saya bisa melupakan Anda sebagai seorang guru?" Tan Yun menepuk punggung batu giok Sensubing dan berkata lagi dengan lembut, "Saya telah melalui banyak hal selama 3 tahun terakhir sebagai seorang guru, dan saya sangat sibuk dan segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya datang untuk melihat murid saya yang berharga," ucap dari Tan Yun. Sensubing meninggalkan lengan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, "Benarkah? Anda tidak boleh berbohong kepada saya," ucap dari Tan Yun. "Tentu saja benar," ucap dari Tan Yun sambil mengulurkan tangan kanannya ke pipi Sensubing. Ketika Tan Yun menyentuh pipi Sensubing yang halus, Sensubing tidak menghindar dan membiarkan Tan Yun menyeka air matanya. Ketika air mata mengering, wajah cantik Sensubing yang tak tertandingi menunjukkan sedikit rasa malu. Melihat penampilan Sensubing yang menawan, Tan Yun sedikit tersesat. Segera, setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan riak di hatinya, Tan Yun bercanda, "Anak magang, beritahu guru, siapa yang membuatmu marah lagi?" ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Sensubing, yang selalu menghadapi dunia dengan penampilan kecantikan gunung es,
sekarang menunjukkan ketulusannya di depan Tan Yun. Sen Subing berkata dengan marah, "Guru, kecuali Kepala Tang dan Tetua kelima, para tetua lainnya dalam divisi alkemia Xianmen menggertak murid. 5 jam yang lalu, Kepala Tang memanggil semua tetua untuk membahas kompetisi alkimia. Dia awalnya mempertimbangkan itu. Saya adalah seorang alkemis tingkat rendah, jadi dia meminta para tetua kompetisi alkimia kami untuk memutuskan peringkat eliksir apa yang harus disempurnakan. Namun, kecuali persetujuan dari 5 tetua, para tetua lainnya dengan suara bulat menentang. Mereka mengatakan bahwa obat pemurnian setidaknya harus Zun dan kelas menengah." Semakin banyak Sen Subing berkata, semakin marahnya menjadi-jadi, "Mereka jelas menargetkan saya. Mereka ingin membuat Tuer, seorang penatua yang berjasa, benar-benar kehilangan muka, memaksa Tuer untuk menyerah pada kompetisi alkimia dan menjadi bahan tertawaan dari seluruh divisi alkimia. Guru, Anda tidak tahu, di antara lebih dari 3.900 murid di bawah sekte murid, hanya Tan Yun yang merupakan alkemis hebat dari Ordo Suci, dan jika para murid bertarung akan mendapatkan sedikit wajah. Namun, tetua keempat, Lu Yi, dan murid tertutup dari beberapa tetua telah diam-diam dipromosikan menjadi master alkimia tingkat rendah. Akibatnya, Tan Yun tidak memiliki harapan untuk memenangkan gelar. Jejak wajah terakhir juga akan hilang. Guru, murid ini sangat sedih." Sen Subing berkata sambil meneteskan air mata. "Guru, Anda pernah mengatakan bahwa cepat atau lambat, murid ini akan mengikuti Anda untuk meninggalkan sekte dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk mengejar jalan surga alkimia, tetapi Anda memilih murid ini untuk berlatih latihan yang Anda berikan kepada murid ini yaitu, Bingking Divine Tome, jika tidak, muridmu ini pasti sudah menjadi alkemis tingkat menengah," ucap dari Sen Subing. Melihat penampilan Sen Subing yang sedih, Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan sedih lagi," ucap dari Tan Yun. "Guru, aku sedang menangis, tapi kamu masih tertawa," ucap dari Sen Subing mencibirkan bibir ceri dan memutar matanya ke arah Tan Yun. "Anak magang, jika guru memberi tahu Anda bahwa beberapa murid Anda akan memiliki reputasi hebat selama kompetisi alkimia, dan Anda tidak akan lagi dipandang rendah oleh siapapun, apakah Anda percaya?" ucap dari Tan Yun. "Benarkah?" Sen Subing memegang lengan Tan Yun dengan nakal. "Guru, apakah Anda melihat langit di malam hari lagi?" ucap dari Sen Subing. Murid laki-laki dan Mai akan dikalahkan. Pada saat itu, Tan Yun, sebagai seorang guru, memberi tahu Sen Subing bahwa dia akan menonton langit di malam hari, dan bahwa murid-muridnya akan memenangkan kompetisi alkimia. Akibatnya, di bawah kata-kata itu, Sen Subing terkejut. Para murid sekte dalam Huang Fu Shengzong memang memenangkan kejuaraan. "Yah, aku melihat kemenangan," ucap dari Tan Yun melihat penampilan bahagia Sen Subing dan mengangguk. "Hihi, bagus sekali, Subing memujamu sampai mati, guru. Duduklah, kamu pasti merindukan cara muridmu memijatmu, kan? Muridmu ini akan memijatmu," ucap dari Sen Subing. Sen Subing menekan Tan Yun di kursi giok going dan berdiri tepat di belakang Tan Yun. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang sambil memijat bahu Tan Yun. Sen Subing berbicara tentang semua yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Setelah menikmati setengah jam, Tan Yun bertanya, "Subing, apakah Anda ingat latihan yang diberikan oleh guru ini?" ucap dari Tan Yun. "Tentu saja ingat." Sen Subing tersenyum dan berkata, "Guru, Anda mengatakan bahwa murid ini adalah bakat luar biasa dengan atribut waktu dan ruang, jadi Anda memberi Tuer metode latihan dan menamakannya menurut namanya, jadi itu disebut Bingking Divine Tome. Divine Tome ini dibagi menjadi 9 putaran, dengan 12 level per putaran. Waktu pelatihan 1 putaran. Kedua ruang penyempurnaan rotasi. Ruang dan ruang penyempurnaan rotasi ketiga. Rotasi keempat menentukan semesta. Peringkat ke-9 bisa menjadi dewa. Guru, hanya dalam beberapa tahun, murid ini telah berubah setelah pergantian waktu pelatihan. Saya telah mencapai lantai 12, bagaimana, bukankah murid ini sangat kuat, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun dengan tulus memuji,
ini memang kuat, dengan kekuatan Anda saat ini, jiwa tingkat pertama, itu sudah cukup untuk mengalahkan jiwa tingkat keempat, ucap dari Tan Yun. Iya, Guru, setelah Sen Subing menjawab, dia tiba-tiba berhenti memijat Tan Yun dengan kedua tangan, dan matanya yang indah penuh dengan rasa dingin. Guru, mantan murid Anda Ling Xie Tianzun mengkhianati Anda. Tetapi kanon ilahi Bingqing adalah musuh dari latihannya, dan murid ini bersumpah bahwa cepat atau lambat, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Ling Xie Tianzun, dan ada niat membunuh di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Yah, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya untuk Guru, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, perasaan cemas dan menyenangkan, ada suara tiba-tiba datang dari luar aula. Tuan, ada sesuatu yang buruk, ucap Nangong Ruksue. Nangong memasuki aula dengan tergesa-gesa. Ruksue, apa yang terjadi? Ucap dari Sen Subing mengerutkan kening. Mata Nangong Ruksue penuh dengan air mata. Tuan, baru 3 jam yang lalu, lebih dari 100 saudara dan saudari senior dibunuh oleh murid-murid dari tetua keempat. Saudarimu terluka parah, dan kakak senior Song Hong juga mati, ucap dari Nangong Ruksue. Mendengar ini, Tan Yun yang berada di kursi batu giok, tiba-tiba gemetar, matanya penuh kecemasan dan kesedihan, dan dia ingin bergegas keluar untuk melihatmu Mengyi dan membalas dendam Song Hong. Song Hong adalah salah satu saudara Tan Yun yang paling dekat, bagaimana mungkin Tan Yun tidak sedih saat ini? Selain itu, Mu Mengyi terluka parah. Tan Yun marah dan sedih, tinjunya mengepal, lalu dia mendengarkan. Ruksue, beritahu gurumu, apa yang terjadi, murid Lu Yi, bagaimana mereka bisa membunuh Song Hong dan yang lainnya, ucap dari Sen Subing. Nangong Ruksue menggertakkan giginya, Tuan, Song Hong setengah bulan lalu, setelah kakinya patah, dia pergi ke taman pengobatan Gongsun dengan kursi roda, ingin mengumpulkan beberapa ramuan untuk alkimia. Di kebun obat, ada perselisihan dengan murid tetua keempat. Ternyata murid tetua keempat, dia menyukai beberapa obat roh di kebun obat kami dan ingin datang dan membelinya dengan roh. Murid kami tidak setuju, jadi mereka bertarung. Muridku, saat ini, Song Hong hanya mengatakan bahwa kamu tidak diterima di sini. Tanpa diduga, lawan menebas Song Hong dengan pedang, tetapi kakak senior Song terbunuh karena dia kakinya terluka dan dia tidak bisa mengelak. Ketika murid-murid kami melihat bahwa pihak lain telah membunuh seseorang, segera konflik pun pecah. Kedua belah pihak meminta bantuan, dan kakak seniormu dan murid lainnya juga pergi. Kakak seniormu dan Sue Zian, yang termasuk dalam 5 jiwa, mau tidak mau ikut serta, mereka berdua terluka parah, dan total 136 murid lain dari kelompok kita meninggal. Insiden ini telah membuat khawatir kepala Tang. Dia sekarang berada di Merit Medicine Garden kami, serta tetua keempat dan di Aken Han dari Aula Sila. Binatang buas yang bermarga Han ini berpihak pada tetua keempat, ucap dari Nangong Ruksue. Lu Yi, kamu terlalu banyak menipu orang, tubuh halus Sen Subing bergetar, aku tidak akan membiarkan murid-muridku mati sia-sia, ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan ini, Sen Subing melihat kembali ke Tan Yun, Guru, murid ini akan menangani banyak hal, kamu di sini dan tunggu murid kembali, ucap dari Sen Subing. Pada saat ini Tan Yun memikirkan kematian Song Hong, luka Ziyan dan Meng Yi, wajah Tan Yun mengerikan, dia menahan amarahnya, dan mencoba yang terbaik untuk menjaga nada suaranya tetap tenang. Subing, kamu berikan api nirwana yang diberikan The Lao kepadaku. Kemudian, kamu pergi untuk menangani urusanmu, dan guru akan datang untuk melihat kamu di masa depan, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Sen Subing segera memberikan api nirwana kepada Tan Yun. Nangong Ruksue yakin bahwa orang yang mengenakan kasa dingin bernafas kura-kura adalah Si Gong, jadi dia bersujud kepada Tan Yun dan memanggil Si Gong Seng. Setelah itu, Sen Subing melirik Tan Yun dengan enggan, dan kemudian membawa Nangong Ruksue yang berada di alam jiwa janin yang sempurna ke langit, dan terbang menuju Merit Medicine Garden sejauh 30.000 mil. Nangong Ruksue tidak dipromosikan menjadi lian ranah jiwa adalah lapisan pertama,
jadi dia hanya murid dari pintu dalam, dan dia tinggal di ramuan Xianmen dengan gurunya Sen Subing. Setelah Sen Subing pergi, Tan Yun buru-buru melepas kain kasa bernapas kura-kura dengan penuh amarah, menyapu Hall of Merit, dan terus melakukan Hongmeng Divine Walk, melesat sejauh 30.000 mil. Pada kecepatan langkah ilahi Hongmeng, kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari pedang terbang. Itu juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan pada saat ini, Tan Yun tidak terlalu peduli. Merit Medicine Garden terletak di lembah peri sekitar 100 mil jauhnya di tengah Merit Immortal Valley Sen Subing. Di lembah peri, ada barisan pengumpul roh kelas atas, yang membuat kekuatan spiritual sangat kaya, dan itu adalah lembah peri terbaik untuk mengolah obat spiritual. Taman pengobatan Meritorious membentang dari kedalaman lembah abadi hingga puncak di kedua sisi lembah. Ada banyak jenis ramuan tingkat ketiga hingga ke-9 dari berbagai atribut yang tersebar di seluruh kedalaman lembah abadi. Kakak Song, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Kakak Song, jangan khawatir, ketika tetua yang berjasa datang, mereka pasti akan memberikan keadilan kepada Anda dan saudara-saudari yang mati. Kakak ipar, kamu bangun. Saudari Sue, bangun, ucap dari para murid Sen Subing. Ada tangisan histeris di lembah di luar kebun obat. Pada saat ini, lebih dari 3.800 murid di bawah sekte Sen Subing melihat ratusan mayat di rumput, serta Mu Mengui dan Sue Zian yang terluka parah dan tidak sadar, mereka menangis dalam kesedihan. Tidak jauh di belakang para murid, tetua keempat Lu Yi membungkukkan tubuhnya dan melihat mayat murid di bawah sekte Sen Subing, matanya yang mendung mengandung ketidakpedulian dan ejekan. Dia mengabaikan kehidupan. Dia mengejek kelemahan para murid di bawah sekte Sen Subing. Dia bahkan lebih berpuas diri, membunuh 136 murid Sen Subing tanpa ada yang terluka. Pada saat ini, selain murid yang sedang mundur, murid Lu Yi berjumlah 11.000 orang, semuanya datang dan berdiri dengan hormat di belakang Lu Yi. Sen Subing dan murid Lu Yi memiliki kerusuhan besar-besaran. Insiden ini mengejutkan Xianmen dan Mai. Pada saat ini, selain kedatangan Sen Subing, 39 penatua, termasuk Tang Xinying, dan lebih dari 400 diaken datang. Tang Xinying melirik Lu Yi dari sudut cahaya esnya, jika bukan karena gurunya yang merupakan kepala divisi alkimia gerbang suci, Tang Xinying pasti sudah memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Dan hari ini, Tang Xinying juga memiliki perhitungannya sendiri. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menjegal Lu Yi, dan bahkan jika dia tidak bisa tersandung, dia harus membuat Lu Yi tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Pada saat yang sama, Tang Xinying juga tahu bahwa Lu Yi telah memata-matai posisi utamanya. Sesaat kemudian, napas Sen Subing tidak teratur, dan wajahnya pucat, memegang Nangong Ruksue, terbang dari langit ke Tang Xinying. Setelah Sen Subing memelototi Lu Yi, dia membungkuk kepada Tang Xinying dan berkata, "Kepala, Anda pasti mengerti seluk-beluk masalah ini. Tolong lakukan keadilan untuk murid-murid saya yang sudah meninggal," ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, di Merit Medicine Garden penuh dengan bau darah. "Subing, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan adil," ucap dari Tang Xinying. Setelah Tang Xinying selesai berbicara, wajahnya yang menakjubkan membeku, melihat kembali ke pria paruh baya yang mengenakan jubah disiplin, dan berkata, "Han Diaken, Anda bertanggung jawab atas aula disiplin, Anda harus sangat jelas bahwa murid lain tidak diizinkan memasuki taman obat di bawah yurisdiksi setiap penatua. Dan 89 murid di bawah 4 penatua tidak hanya menerobos, tetapi juga mengalahkan orang terlebih dahulu, dan kemudian membunuh mereka. Kematian Song Hong dan 136 orang lainnya. Seluruh penyebabnya adalah kesalahan para murid dari para tetua keempat. Menurut aturan sekte, Anda harus memberi tahu kepala ini apa yang harus dilakukan," ucap dari Tang Xinying. "Bawahan patuh," ucap dari Han Yong dengan hormat menerima perintah itu. Lu Yi, yang berada di sampingnya, mengangguk tanpa suara ke arahnya. Han Yong memahaminya, mengambil beberapa langkah, datang ke Tang Xinying, berbalik dan melihat semua tetua dan murid. Ekspresi Han Yong serius,
dan suara lang-lang berlama-lama di langit di atas taman obat berjasa untuk waktu yang lama. Semua orang, menurut apa yang dikatakan kepala eksekutif, para murid dari 4 tetua yang menembak orang sampai mati harus dieksekusi. Peserta, harus ditiadakan, dan diusir dari pintu guru, uksap dari Han Yong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.